Pemirsa, siang tadi Jenderal Andika Perkasa menyampaikan visi misi di Komisi 1 DPR saat menjalani fit and proper test. Andika mengusung visi TNI adalah kita, di mana masyarakat melihat TNI apa adanya dengan segala kekurangan dan kelebihan yang harus dijalani. Selain itu, Andika juga menyampaikan 8 fokus yang masuk dalam visi misinya, diantaranya tentang penguatan TNI dalam implementasi tugas-tugas kemiliteran dan pertahanan sesuai undang-undang. Selain itu, memperkuat operasi pengamanan perbatasan baik di darat, laut, dan udara, serta peningkatan operasional cyber. Kini kita akan membahas masalah tersebut dengan narasumber kami yang sudah bergabung. Ada Pak TB Hasanuddin, anggota Komisi 1 DPR. Pak TB, selamat sore. Selamat sore, Pak Tris. Sehat ya, Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Pak TB. Jadi pertama saya ingin meminta tanggapan Anda dulu nih Pak TB terkait dengan kemudian ada kurang lebih 8 poin ya yang masuk dalam visi dan juga misi dari Jenderal Andika Perkasa. Tanggapan Anda, Pak TB? Pertama, saya mengucapkan terima kasih ya bahwa fit and proper test Panglima TNI sudah dilaksanakan dengan baik ya dalam suasana, walaupun dilaksanakan tertutup, tetapi dalam suasana kebatinan yang terbuka. Cukup santai dan Jenderal Andika membuka peluang informasi sebanyak-banyaknya apa yang ditanyakan oleh anggota Komisi 1. Kemudian suasana itu membawa situasi dalam keadaan keterbukaan. Itu yang paling penting. Yang kedua, kami tertarik dengan visi beliau, yaitu TNI adalah kita, ya. Tidak terlalu panjang, simple, tapi di situ membuktikan bahwa TNI dengan segala kelebihan dan kekurangan adalah milik rakyat. Kalau ada kekurangan, mari kita perbaiki bersama-sama, ya. Dan TNI harus bermanfaat dalam memberikan perlindungan terhadap tumpah darah negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu dalam isinya. Kemudian ada 8 poin visinya yang kemudian misalnya saja salah satu diantaranya yaitu penguatan pelaksanaan tugas TNI berdasarkan berulang kali beliau menyampaikan aturan perundang-undangan. Jadi beliau berniat membawa ya setiap pelaksanaan tugas itu harus ada dasar aturan perundang-undangannya. Kemudian juga beliau menyampaikan yang kedua itu adalah operasi pengamanan di perbatasan, ya. Kemudian juga peningkatan operasi cyber, karena seperti kita ketahui, ya, perang ke depan, saya kira perang cyber itu akan menjadi perang unggulan, ya. Termasuk di dalamnya, yaitu adalah pemantapan sinergi atau interoperabilitas trimatra terpadu antara darat, laut, dan udara. Kemudian juga penguatan integritas penataan organisasi ya agar TNI menjadi sebuah organisasi yang adaptif terhadap situasi. Kemudian juga ada reaktualisasi peran diplomasi pertahanan. Nah ini penting ya. Beliau sudah memulai pada saat jadi Kasat melakukan katakanlah ya latihan bersama dengan beberapa negara. Dan ini menjadi bagian dari diplomasi pertahanan, ya, dalam konteks politik luar negeri yang bebas aktif. Oke. Nah, itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Baik, Pak TB, tapi kalau melihat misi itu 8 poin, apakah kemudian visi dan misi ini bisa dikatakan sudah menjawab masalah maupun juga tantangan yang mungkin selama ini dan akan dihadapi TNI nantinya? Dari beberapa pertanyaan, ya, dari seluruh fraksi itu, ada pendalaman dari beberapa masalah, saya kira sudah cukup lah ya, apalagi dihadapkan dalam masa yang sangat pendek yaitu kurang lebih 1 tahun yang akan dijabat oleh Panglima TNI Jenderal Andika itu. 1 tahun, kurang lebih 1 tahun 1 bulan, Pak. Apa yang kira-kira bisa dilakukan oleh Pak Andika ini, Jenderal Andika Perkasa ini, agar kemudian misi yang sudah ia tetapkan, kurang lebih 8 poin ini bisa kemudian tercapai dalam kurun waktu yang sangat singkat ini? Ya, yang beliau sampaikan yang pertama penguatan pelaksanaan tugas TNI yang harus terus berdasarkan aturan perundang-undangan. Dan kemudian ini ada hubungannya dengan pemantapan ya penguatan integritas penataan organisasi. Dan ini supaya
TNI menjadi organisasi yang benar-benar adaptif. Itu sebuah pekerjaan yang memang tidak mudah ya dalam waktu yang singkat. Artinya PR-nya ke depan dalam waktu 1 tahun ini apa saja, Pak TB? Ya, ketika ditanyakan oleh beberapa teman komisi, beliau menyatakan bahwa memang butuh waktu, ya, tetapi beliau siap berjuang, siap bekerja keras dalam waktu yang singkat itu mencapai performance yang baik. Itu yang dijanjikan oleh beliau. Oke, salah satu misi juga yang masuk dalam fokus Jenderal Andika Perkasa adalah di poin 2 terkait dengan penguatan operasi pengamanan perbatasan darat, laut, dan udara. Ini juga pastinya termasuk juga dengan persoalan Laut Cina Selatan, Pak TB. Apakah ini juga dijabarkan oleh Jenderal Andika Perkasa, kemudian apa yang akan dilakukan nantinya? Ya, jadi yang pertama tentu harus adaptif ya, nah, dalam pengamanan. Selama ini pengamanan untuk di perbatasan darat saya kira sudah berjalan dengan bagus. Dengan perbatasan laut ada beberapa titik yang memang masih dibicarakan antara Kementerian Luar Negeri dengan negara tetangga, dan itu tentu harus ada pengamanan khusus ya. Untuk wilayah udara saya kira terus dilakukan pengamanan, yang ini nanti akan diserahkan kepada pihak TNI Angkatan Udara. Tapi harus ada penguatan operasi pengamanan di sana. Kami semua sepakat. Salah satu poin lagi Pak TB adalah terkait dengan sinergitas intelijen terutama di wilayah konflik. Ini juga dijabarkan dengan detail begitu terkait juga dengan wilayah-wilayah konflik seperti Papua mungkin atau mungkin Solo. Ya. Ini menarik disampaikan ya, peningkatan sinergitas operasi intelijen. Ke depan operasi intelijen itu jangan sendiri-sendiri. Ada operasi yang dilaksanakan oleh TNI Angkatan Darat, kemudian oleh mungkin satuan-satuan lain yang laporannya secara terstruktur hanya ke atas. Nah, ke depan barangkali harus ada koordinasi dan sinergi intelijen pada tahap di paling bawah, menengah, dan ke atas ya, agar sinergi ini efektif dan efisien di dalam melaksanakan tugasnya. Oke, baik, saya koreksi sedikit tadi yang saya maksud adalah Poso ya, bukan Solo. Kemudian Pak TB, bagaimana kemudian atau apa mungkin pesan dari DPR terhadap Jenderal Andika Perkasa ini untuk nantinya melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya selama 1 tahun ini? Terakhir Pak TB. Ya, kami secara bersama sepakat ya, dari visi maupun misinya itu sudah sesuai dengan harapan. Yang paling penting nanti ya akan terus diberikan pengawasan-pengawasan secara intensif melalui rapat-rapat pengawasan dan lain sebagainya. Dan diharapkan Jenderal Andika dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan misi dan visi yang beliau paparkan. Itu harapan kita semua. Baik, kita harapkan juga demikian. TB Hasanuddin, anggota Komisi 1 DPR RI, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time. Sehat selalu Pak TB.